tadi pagi, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat telah terjadi ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Pada 13 Mei 2018, sebuah insiden mengerikan terjadi di sejumlah gereja Surabaya yang menewaskan 14 orang dan 43 lainnya mengalami luka-luka. Pengeboman pertama terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, dilanjutkan kejadian kedua di Gereja Kristen Indonesia, dan kejadian ketiga di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Modus baru terorisme ini mengajak anak-anak dalam ikut ambil peran sebagai pelaku kejadian akibat sesatnya ajaran agama pada masyarakat. Serangan bom pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madia, Kecamatan Gubeng. Dalam rekaman CCTV menunjukkan terdapat dua orang yang sedang berbonceng motor berjalan melaju menuju gereja. Mereka masuk hingga ke halaman gereja dan melakukan pengeboman bunuh diri di antara jemaat yang sedang berjalan kaki. Sejumlah saksi mengatakan bahwa serangan ini terjadi saat pergantian jemaat misa. Ledakan keras terdengar hingga radius 100 meter. Insiden ini menewaskan 5 orang warga dan kedua pelaku pengeboman. Pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, serangan bom kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Surabaya. Sejumlah saksi sempat melihat seorang wanita bercadar membawa dua anak memasuki halaman gereja. Ketiganya berjalan berjajar di pinggir jalan dekat GKI dan berupaya masuk ke pintu halaman gereja. Namun sempat dihadang oleh seorang satpam. Ketiganya akhirnya meledakkan diri di tempat. Beruntungnya tidak ada orang lain yang menjadi korban tewas di GKI. Pukul 7.53 waktu Indonesia Barat, serangan bom ketiga terjadi di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Seusai menurunkan istri dan kedua putrinya di GKI, pelaku segera menuju ke lokasi. Pelaku melakukan aksi dengan menabrakkan mobil Avanzanya dengan kecepatan tinggi, menabrak pintu, meresahkan ke teras dan lobi gereja, kemudian meledak dan membakar. Melalui insiden ini, pelaku dan 7 orang warga lainnya ikut tewas. Dari rentetan serangan bom di Surabaya ini dilakukan oleh satu keluarga yang beranggotakan 6 orang, diantaranya Dita Uprianto, umur 48, yang melakukan penyerangan pada Gereja Pentakosta, istrinya Puji Kuswati, umur 43, bersama dua putrinya, Fadila Sari, umur 12, dan juga Pamela Rizkita, umur 9, yang melakukan penyerangan bom pada Gereja Kristen Indonesia atau GKI, dan dua putranya, Yusuf Fadil, umur 18, dan Firman Halim, umur 16, yang melakukan penyerangan pada Gereja Santa Maria Tak Bercela. Polri Tito Karnavian menyatakan bahwa warga ini baru saja datang dari Suriah dan merupakan simpatisan ISIS dengan jaringan di Indonesia, Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, dan juga Jamaah Ansharut Tauhid atau JAT. Terjadinya ledakan bom bunuh diri bermotif untuk berjihad atau usaha seseorang untuk membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa raga untuk mencapai kebaikan dan memerangi orang kafir. Motif lain juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan peristiwa kerusuhan di Makobrimob Jakarta pada 8-10 Mei 2018. Dalam peristiwa ini, 4 orang teroris ditembak mati oleh para polisi. Kerusuhan di Makobrimob membuat banyak anggota yang dikirimkan ke Jakarta dan difokuskan keamanannya di sana. Hal ini membuat adanya kekosongan di daerah luar Jakarta, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para teroris di Jawa Timur. Dari runtutan kejadian pengoboman 3 gereja di Surabaya ini, telah merenggut 14 nyawa dan 43 orang lainnya mengalami luka-luka. Salah satu korban meninggal dari peristiwa peledakan 3 gereja adalah Aloysius Bayu Rendra Wardana, atau yang biasa dikenal dengan Bayu Rendra, yang merupakan relawan keamanan di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Melihat gelagat aneh 2 orang pengendara motor, Bayu yang bertugas mencoba mencegah laju motor itu, namun naas, seketika itu motor meledak.
Bayu meninggalkan seorang istri dan anaknya yang masih bayi. Namun berkat aksinya, Bayu berhasil menyelamatkan puluhan keluarga lainnya. Dari kasus ini, Paus Fransiskus di Vatikan turut menyampaikan ucapan belasungkawanya terhadap peristiwa pengeboman 3 gereja di Surabaya. Di hadapan umat di kawasan Basilika Santo Petrus, Vatikan, Paus mendoakan para korban di doanya. Dari kasus ini, segala tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku telah melanggar beberapa undang-undang, yaitu terkait adanya sebuah perilaku atau tindakan yang dianggap sebagai pembunuhan dan perlakuan yang termasuk terorisme. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindakan pidana terorisme. Lalu yang kedua adalah pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Vonis bersalah tetap dilakukan pada pelaku bom bunuh diri melalui persidangan pasca kematian pelaku, sehingga keadilan akan tetap didapatkan oleh para korban dan masyarakat. Penangkapan juga dilakukan kepada pemimpin Jamaah Ansarud Daulah, cabang Jawa Timur yaitu Syamsul Arifin alias Abu Umar, serta diadili dan diberikan vonis bersalah terhadap rangkaian teror bom yang dilakukan 3 gereja di Surabaya dengan masa tahanan 10 tahun. Melalui persidangan ini juga, hakim mengabulkan kompensasi korban bom sebesar 1,18 miliar rupiah. Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang sebangsa dan setanah air. Puji dan syukur yang kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul untuk menonton video ini dan mendapat kesempatan untuk mendapatkan kesehatan pada pagi hari ini. Saya Marsha ingin membahas suatu hal yang menurut saya sangatlah penting untuk Indonesia. Namun Indonesia masih krisis akan hal ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah sebuah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari Sabang hingga Merauke. Pertama-tama, apa itu keberagaman? Keberagaman sendiri adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan ini sendiri tidak hanya sekedar dalam segi gender, tapi ada juga dalam berbagai bidang. Nah, saat ini kita akan membahas perbedaan dalam segi agama. Perlu kita ketahui bahwa negara ini tidak hanya memiliki agama satu ataupun dua, namun banyak sekali agama dan kepercayaan. Tetapi dengan adanya berbagai macam agama dan kepercayaan di Indonesia ini, bukan berarti kita memiliki tujuan yang berbeda. Kita semua memiliki tujuan yang sama, tetapi ada cara yang berbeda-beda untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, kita semua harus menghargai kepercayaan yang ada. Tetapi, apa yang harus kita lakukan jika kepercayaan tersebut membahayakan untuk kita? Seperti pada kasus kita kali ini, yaitu pengeboman gereja. Menurut analisis, ada 3 alasan mengapa pelaku dapat berpikiran untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, karena adanya kecenderungan penyerangan gereja yang terjadi sejak konflik agama di Ambon dan Poso. Kelompok teroris memandang gereja sebagai media untuk membalaskan dendam. Lalu, yang kedua, ada banyak sekali kasus di mana mengebom gereja adalah suatu hal yang benar karena pelaku melihat gereja sebagai tempat atau media untuk kristenisasi dalam melawan Islam. Adapun alasan ketiga, yaitu karena adanya kelompok radikal negara Islam, Irak dan Suriah atau yang kita kenal dengan ISIS. Gereja menjadi sasaran penyerangan kelompok teroris. Lalu, bagaimana kita menyelesaikan masalah seperti ini? Ya, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini dalam sekejap. Namun, kita bisa memulai untuk melakukan hal-hal kecil dalam mencegah masalah seperti ini. Salah satunya adalah dengan menemukan sikap toleransi kepada masyarakat Indonesia yang ada di sekitar. Selain itu, di dalam khotbah atau pesan yang disampaikan oleh pemimpin agama, para pemimpin dapat memberikan pemahaman tentang perdamaian. Dari situlah pemahaman dan pandangan dari berbagai sisi terkait dengan keyakinan mereka bahwa diskriminasi adalah hal yang membahayakan untuk orang. Dan hal itu tidak benar.
Jika tidak ada yang memberitahu mereka, mereka akan selamanya tersesat di dalam jalan tersebut. Dan itu akan memberikan dampak yang membahayakan, baik untuk dirinya, orang lain, ataupun sekitar. Layaknya para pahlawan, kita yang terdahulu, salah satunya ialah Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau menentang adanya diskriminasi yang diberikan kepada masyarakat Indonesia pada kala itu. Meski saat itu beliau berada di bawah jajahan Belanda, namun dengan kedudukan sosial yang ia miliki, ia berani untuk membela kaum minoritas dan berjuang untuk menghapuskan tindakan diskriminasi yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.